Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Abi Umi? Ya, Sekalian, Anda? dengar Ustaz. Baik. Ustaz. Masya Allah ya, banyak Ananda yang langsung hadir malam hari ini, Masya Allah. Baik, saya buka terlebih dahulu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Abi, Umi, Ananda yang Ustaz cintai, Ustaz sayangi, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz ulangi sekali lagi ya. Apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Jelas saya terdengar. Oke, bagi yang bisa on cam ya, sebagai adab Apa ya? dalam majelis online, silakan on cam. Ya, menjaga walaupun kita jauh, tapi al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Jadi yang bisa on cam, silakan on cam. Baik, ya insya Allah di sini kalau yang Ananda belum ditemani uminya, tak tolong umi dipanggil uminya atau abinya. Temenin dulu umi, ya biar tahu, biar uminya tahu. Ya, oke. Hari ini merupakan hari yang sangat Ustadz sangat bahagia. Kenapa? Karena Ustadz bisa berjumpa dengan calon-calon ya kaderisasi ulama Al-Quran. Ada Mas Faz Bima Hasan Al-Muttaqi. Masya Allah. Ada Mas Iski. Ya, coba kalau Ustadz panggil gini ya. Assalamualaikum Ustadz, gitu ya. Coba Ustadz ulangi. Ada Mas Faz Bima Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustadz gitu ya. Ada Mas Iski. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Iski. Ada Mas Abdullah Ziyadul Hafid. Kamu dengar suara Miss ya? Sanggup kau dengar. Ustaz. Siapa? Waalaikumsalam. Ada Mas Afnan. Mas Afnan. Waalaikumsalam. Ada Mbak Maya Sopi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Insya Allah. Siapa lagi ya? Nggak kelihatan ini. Ada Mas Muhammad Arzan Al-Ghifari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Arzan. Masya Allah. Ini sebentar ya, saya cek lagi siapa lagi yang belum saya panggil. Mas Abdullah sudah. Oke. Ada Mas Fatih. Mas Fatih ada di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Fatih. Ada Mbak Zahira. Ada Mbak Zahira di situ. Belum Ustadz, lagi sholat Ustadz. Iya Umi, nggak apa-apa. Kita memastikan. Ada Mas Rafif. Masya Allah. Mas Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum saya panggil ya? Sudah semua ya? Ada yang belum saya panggil? Insya Allah sudah semuanya. Oke, sebentar. Oke, kita. Oke, Oke, hari ini Ustadz sangat senang ya. Kami sangat senang karena ini adalah periode kesekian kalinya. Jadi sebelum adanya Mas Afnan, Mbak Zahir dan lain sebagainya, kemarin itu sudah ada yang lainnya. Yang alhamdulillah ya mereka sudah bisa bahasa Arab. Ya awal-awalnya belum bisa bahasa Arab. Lalu mereka sudah bagus bacaannya. Juga ada nanti yang bertalaki dengan Syekh dan Syekho langsung dari Mesir. Nah, siapa yang mau pengen talaki langsung sama Syekh dan Syekhonya? Ya, harus semuanya harus mau, harus berani. Ya, harus berani ya. Kan calon ulama Al-Quran harus berani. Bagaimana Ustaz? Ustaz, saya nggak pernah membayangkan Ustaz sebelumnya Ustaz. Saya bisa talaki dengan langsung dengan ahli Qurannya Ustaz. Harus persiapan.
Ya, nanti akan dipilih, misalkan di sini ada Mas Fati. Mas Fati sudah selesai satu juz, nanti insya Allah akan kita kasih waktu untuk menyetorkan satu juznya dengan Syekh atau Sekho. Kalau yang perempuan dengan Sekho, kalau yang laki-laki dengan Syekh. Sesuai dengan gendernya. Jadi harus semangat. Oke, Ustadz akan membuka, ya Ustadz akan membuka dengan menjabarkan terkait, ya Mas Fati? Oh. Baik, Ustadz akan membuka dengan pertama. Nanti hari Senin, ya hari Senin, ya jamnya ada di sini. Nanti para peserta akan belajar bahasa Arab. Pakai kitab apa Ustadz bahasa Arabnya Ustadz? Ya, nanti insya Allah bahasa Arabnya kita pakai yang namanya kitab Baina Yadai Auladina. Siapa yang tahu? Kitab ini ada yang tahu nggak? Ustadz mau tanya dulu, ada yang tahu nggak? Kitabnya ada. Sudah pernah belajar? Anak yang bayar ya dek Ustaz. Oh, bukan. Ini Baina Yadai Auladina. Ya, ini untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak. Ya, nanti insya Allah di situ asik, ada belajar mewarnai pakai bahasa Arab, ada perkenalan diri, dan lain-lain. Nanti akan diajarkan oleh Ustazat atau Ustadznya. Di hari Selasa, di jam yang sama, kita akan yang namanya setor hafalan Tufatul Atfal atau belajar tajwid dari dasar. Jadi bagi Ananda, ya Abi Umi, bagi Ananda yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar, bagi Ananda yang belum bisa mendalami Al-Quran dengan benar, masih di dasar, jangan khawatir. Nanti di sini akan dilatih dari dasar. Ayo, siapa yang sudah pernah hafal Tufatul Atfalnya? Ayo, siapa yang sudah hafal? Ustaz, Hafal berapa? Alhamdulillah udah selesai Ustaz. Masya Allah, sudah selesai Mas Rafif. Yang lainnya ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Kita nanti mulainya dari dasar ya, dari dasar. Di sini nanti ya seluruhnya akan mendapatkan apa? Pertama nanti kita akan mendapatkan pemahaman tajwid dari dasar. Ya, kitab ini dipakai di mana-mana ya, Tufatul Atfal. Di mana-mana pasti dipakai. Nanti dari dasar, bagi yang belum pernah hafalan, pelan-pelan hafalannya. Bagi yang sudah ada hafalan, nanti disetor semua hafalannya, nanti bisa dapat sanad. Apa itu sanad? Ada yang tahu sanad itu apa? Ayo, pernah dengar sanad? Sanad itu apa, Ustadz? Sanad itu adalah sebuah rantai keilmuan. Jadi begini, ada seseorang ulama yang dia membuat kitab Tufatul Atfal. Kita namain aja si Fulan gitu ya, si Fulan. Si Fulan ini mengajarkan kepada santri-santrinya, ya, terus mengajarkan semua santri-santrinya. Sampai akhirnya kepada kita. Sanad ini apa? Sanad ini inilah dia namanya sanad. Jadi dari guru yang membuat kitab turun ke guru santrinya, santrinya sampai kita. Ini namanya sanad. Nah, ini kenapa? Ini sangat penting. Karena sanad itu ya dari agama kita adalah sebuah dia adalah bagian daripada agama kita. Kenapa? Karena kalau tanpa sanad orang-orang akan suka-suka. Misalkan orang nggak tahu tentang Tufatul Alfal, ya dia asal-asalan mengajarkannya. Nanti Mas Rafif misalkan belajar dengan guru yang nggak bersanad, yang didapatkan apa? Kesalahan. Kenapa kesalahan Ustadz? Karena tidak belajar langsung dengan gurunya atau yang buat kitabnya. Nah, di sini nanti kan sanadnya langsung sampai kepada penulisnya. Ya, itu yang kedua. Lalu selanjutnya adalah fasohah tulisan. Jadi selain belajar tajwid, kita ada juga namanya memperbaiki huruf demi huruf. Huruf hamzah itu di mana makhrajnya, bagaimana mengucapkannya, ya, bagaimana nanti sifat-sifat hurufnya, semuanya nanti dipelajari dari dasar. Selanjutnya hari Kamis belajar bahasa Arab lagi sama seperti hari Senin. Hari Jumat belajar seperti hari Rabu. Ya, jadi di awal ini kita harus memperbaiki bacaan kita terlebih dahulu. Ya, harus benar-benar bagus bacaan dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah setiap Senin sampai Jumat setoran hafalan dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Ini dengan hafalan bil goib. Ustadz, mau tanya Ustadz, misalkan Ustadz, saya belum bisa baca Quran dengan bagus, bagaimana Ustadz? Tidak ada apa-apa. Bagi Abi Umi yang anandanya masih dari dasar sekali. Jangan berkecil hati karena ini tempatnya belajar. Nanti silakan DM adminnya setelah ini bahwa sampaikan bahwa
Ustadz, admin, anak saya ini dari dasar. Belajarnya misalkan Umi atau Tilawati dan lain sebagainya sampaikan di mana. Di mana nanti insya Allah kita akan memproses, insya Allah di sini akan dibimbing satu semester, insya Allah bisa baca Quran dengan bagus. Ya, bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagi yang sudah, Ustadz, saya sudah punya hafalan 5 juz misalkan, disampaikan kepada Ustadz atau Ustazahnya. Nah, nanti ya di sini nanti akan dibimbing oleh musrifah yang bersanad. Ya, nah setiap ananda ya di sini nanti akan dibimbing oleh musrifah yang bersanad. Semuanya bersanad, tapi di sini nanti hafalan untuk dasarnya akan dibimbing dulu. Setiap ananda yang sudah selesai setoran 1 juz, misalkan juz 30 selesai, maka kalau dia lulus seleksi dari kami, nanti akan kita offer 1 juznya kita setorkan ke syekh atau sekhonya. Ya, syekh sama sekho yang Masya Allah keilmuannya, langsung pakarnya. Jadi nanti setorannya, ada nggak Ustaz batasan setorannya sepuas dan sebebasnya? Ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Misalkan Ustaz saya baru ngafal, nggak mampu Ustaz hafalan banyak-banyak, nggak apa-apa. Ustaz saya mampu hafalan banyak-banyak, Alhamdulillah. Ustaz saya nggak mau setoran, nggak boleh. Ya, nggak boleh nggak setoran, harus setoran. Ustaz saya nggak bisa nambah-nambah, ya setorannya murojaah. Ustadz, saya belum bisa baca Quran. Makanya nanti ketika setoran, yang dibaca apa? Dibaca adalah ya buku tilawatinya atau uminya atau ikroknya. Jadi jangan takut. Di mana di sini kita ada sekitar beberapa tahun, ya targetnya adalah 30 juz yang menjadi kaderisasi ulama Quran for Kids untuk anak-anak. Nanti di semester 2-nya, ya semester 3-nya akan naik terus peningkatan pembelajarannya. Sampai nanti semester akhir, insya Allah, ya ilmu-ilmu Ananda itu insya Allah ya setara dengan kakak-kakak yang sudah mondok, yang sudah SMA, sudah mondok. Ya, kenapa? Karena secara ilmu Al-Qur'annya insya Allah sudah bagus. Misalkan bayangkan ya, Biumi bayangkan Ananda sudah hafal Quran, bisa bahasa Arab, punya sanad, pernah talaki ke saya dan Sekho. Nanti kalau misalkan mau keluar negeri, mau ngambil sanad atau mau kuliah, insya Allah mudah. Kenapa mudah? Karena ya kita nanti ada surat rekomendasi dari Syekh. Itu yang pertama. Terus yang kedua sudah terbiasa talaki dengan bagus, dengan baik, hafalan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kami, santri-santri kami rata-rata itu, mohon maaf, itu juara-juara. Ya, di Kalimantan itu ada 3 santri kami yang mewakili nasional. Di Malang, santri kami juga nasional. Oh ya, banyak santri kami yang Alhamdulillah sampai saat ini mereka terus belajar dengan kami. Ya, kakak tingkatnya Ananda-Ananda ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal ya. Sabtu Ahad kita libur dengan catatan nanti akan ada tugasnya. Bagi Abi Umi yang merasa ingin bertanya dan lain sebagainya, silakan, monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan on cam. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, yang lain? Ini Mas Iski nampaknya sedang mencoba-coba filter ya. Ayo yang lain ada lagi? Sudah cukup, Bunda? Abi? Ada mau bertanya? Izin Ustadz, Ya, untuk setoran boleh. Monggo, Bunda. hafalannya eh via apa ya itu? WA gitu. Zoom, Bunda. Semuanya kita pakai Zoom. Oh gitu. Ya, jadi kita semuanya pakai Zoom, on cam, wajib on cam, makrotnya nanti insya Allah akan diperhatikan dengan baik. Oh, Ya, nanti sama saya dan Sekhonya, misalkan sudah selesai 1 juz, kan Ustaz katanya kalau lulus seleksi 1 juz boleh setoran ke Sekh atau Sekhonya. Ya, iya. Zoom juga on cam. Jadi kita nggak ada yang VN gitu-gitu nggak ada. Kita Oh semuanya gitu. Oh ya iya. ini ya seperti talaki lah Bunda, Iya. asli langsung gitu. Ya. Itu Jadi Bunda. ya, untuk setorannya itu Senin sampai Jumat pagi-pagi itu berarti Zoom juga ya? Gimana? Iya Zoom Bunda, semuanya Zoom. Oh iya ya. Iya. Iya, syukron Ustadz. Afwan. Barakallahu fikum. Yang lain ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghafalnya ini
Ananda menghafal mandiri atau dibantu dengan talqin itu Ustadz? Atau bagaimana? Nah, terima kasih Bunda pertanyaannya. Nah, ini saya lupa. Bagi Ananda dengan catatan nanti misalkan ya, Ustadz Ananda ini sepertinya belum bisa baca Quran dengan bagus. Saran kami satu semester ini belajar baca Quran dulu. Ini saran kami. Ya, saran kami. Kenapa? Nanti agar semester 2 semester 3-nya nanti sudah bisa menghafal sendiri dan setoran sama saya gitu. Ini saran kami ya. Yang kedua, misalkan Bunda merasa, Ustaz, saya nggak ada waktu, Ustaz. Misalkan saya PNS, suami saya PNS, saya nggak punya waktu, Ustaz. Anak saya juga full day, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Saya berharap anaknya ditalkin. Sampaikan ke adminnya. Tapi kami tetap menyarankan untuk Ananda menghafal sendiri. Ya, tapi untuk Bunda yang merasa keberatan, Ustaz, saya mengikut ini biar Ananda dimudahkan, monggo chat adminnya nanti akan kami sampaikan kepada pembinanya. Nah, gitu Bunda kira-kira sudah menjawab? Iya. Baik Ustadz. Syukron Wah, Ustadz. Afwan. Bunda. Ada lagi yang lain? Monggo kalau ada. Kalau nggak ada nanti kita tutup. Baik ya, Abi Umi dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya insya Allah satu semester itu ada 6 bulan. Jadi Abi Umi silakan lihat di flyernya, materinya apa saja, berapa semesternya. Ya, istiqomah lah ya. Kita sebagai orang tua bisa memberikan yang terbaik untuk Ananda itu suatu yang luar biasa. Kami membuat sekolah ini, Yayasan Pintar Ngaji Bersanad, kaderisasi ulama for kids. Kami juga ada kaderisasi ulama untuk orang tuanya. Abi Umi yang ingin dikader juga ada. Dari nol Ustadz, iya ada. Sudah berjalan berapa lama Ustadz? Sudah 2 tahun. Semuanya ada. Silakan Abi Umi cek IG-nya dan lain sebagainya. Kami bekerja sama dengan beberapa masyayikh dari Mesir, dari Madinah dan lain sebagainya. Juga kami sudah masuk ke MUI, Kemenak. Ya, jadi legalitas Kemenkumham semuanya sudah ada. Jadi Abi Umi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. makan. Ya, insya Allah secara legalitas terjamin, insya Allah secara kualitas, insya Allah kami berikan yang terbaik. Hasil itu di tangan Allah, kita sama-sama berusaha, kami mengajak Abi Umi, ya kami hanya mengajarkan, tapi Abi Umi harus terus berkomitmen untuk bareng-bareng menemani Ananda di rumah. Jangan hanya disuruh masuk kelas, tapi tidak dibarengi. Kenapa Ustadz? Karena saya ini 15 tahun, ya sebagai direktur beberapa pesantren besar. Saya melihat banyak ananda-ananda yang rusak ini ketika pesantren. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menyeimbangkan dirinya dengan apa? Dengan anaknya. Anaknya disuruh masuk pesantren, disuruh ngafal Quran, disuruh mengaji, disuruh belajar. Pulang-pulang orang tuanya tiap malam ngopi, sholat kadang-kadang nggak pernah di masjid bapaknya. Itu berharap anaknya menjadi anak yang Masya Allah. Dia mengimbangi. Ya, kita mengimbangi. Jadi kenapa rata-rata? Dulu saya pernah jadi kepala sekolah. Ya, jadi permasalahan yang ada, kenapa Anda ini susah ngafalan? Karena orang tuanya tidak memberikan akses, tidak hanya sekolah, tapi di rumah. Misalkan, Abi Umi menyiapkan waktu, di jam sekian kamu nggak boleh pegang HP ya, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Begitu, jadi jangan dibiarkan. Ya, terus yang kedua, semampunya kita sebagai orang tua, jangan hanya menyerahkan kepada sekolah. Ya pasti saya sampaikan pasti nggak akan berhasil. Karena sekolah itu hanya sepersekian persen Abi Umi yang memegang kendali. Yang ketiga, saya punya santri. Ya, santri ini dia masih SMP tapi sudah hafal 30 juz dengan 10 kiroat. Bukan dengan satu bacaan. Kalau Quran kita itu kan satu bacaan. Jadi Rasulullah SAW itu menurunkan dari Allah 10 kiroat. 10 atau 20 mushaf. Ya nantilah Abi Umi akan coba cari-cari tahu apa itu 10 kiroat. Ada anak SMP sudah belajar, sudah bisa itu, sudah dia ngimami di Jakarta itu sudah di mana-mana dengan qiraat yang berbeda-beda. Mungkin Abi Umi pernah dengar waduhi walaili saja gitu ya. Pernah nggak? Nah, itu dari Rasulullah. Itu dia sudah hafal. Anak SMP Abi Umi. Ya, kenapa demikian? Karena orang tuanya memberikan akses, dia diajarkan dia dibelajarkan dengan guru ini, di rumah juga dibimbing. Ustaz, saya nggak punya keilmuan agama, minimal Abi Umi melihat, menemani saja, menemani. Ya, menemani. Juga saya pribadi punya santri, namanya Hizam. Umurnya 3 tahun sudah hafal 5 juz. 3 tahun sudah hafal 5 juz. Kenapa? Karena orang tuanya itu bahkan megang HP aja depan anak itu nggak mau. Nggak mau orang tuanya. Akhirnya Ananda Quran terus. Quran terus Anandanya. Karena nggak pernah lihat orang tuanya. Jadi
Ya, salah satu kenapa Rasulullah itu mudah ditiru, orang-orang senang dengan perintah Rasulullah karena Rasulullah adalah tidak hanya pemberi nasihat ulung, tapi juga pencontoh ulung. Beliau mencontohkan, ya, beliau menjadi teladan, baru beliau memberikan arahan. Kalau kita kan enggak, kita enggak mau, pokoknya anak kita, kamu anak saya, kamu harus begini, begini, begini. Kebalik ya. Jadi sebisa mungkin kita berikan contoh yang bagus, insya Allah nanti Anda mengikuti. Barakallahu fikum, semangat calon kaderisasi ulama for kids. Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan, kalau serius, fokus, semua ilmunya bisa dilahap, bisa dimanfaatkan, bisa disebarkan kembali. Ya, insya Allah barakallahu fikum. Nanti kalau sudah bisa ini, ketika masuk pesantrennya sudah enak. Teman-temannya baru masuk pesantren belum bisa apa-apa. Anda sudah bisa bahasa Arab. Anda sudah hafal tufatul alfal. Anda sudah bagus makhrajnya. Ya, insya Allah mudah berprestasinya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilaf kata itu murni dari saya pribadi. Adapun ya kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan, saya hanya wasilah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Rizky pamit undur diri. Semangat, besok jam 5 sudah masuk. Ya, barakallahu fikum. Bareng-bareng kita angkat tangan bareng-bareng. Kita doa kafaratul majelis. Ayo bareng-bareng. Hidupkan mic-nya semuanya, hidupkan mic-nya. Pinter. Ayo bareng-bareng. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Selamat jumpa. Semangat calon kaderisasi ulama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Afwan.